Lalu kemudian dalam persidangan, 2 kali persidangan kami yang memang meminta MK untuk tidak perlu ada sidang berikutnya setelah masa perbaikan sidang perbaikan, karena kami merasa cukup jelas sehingga langsung minta diputus. Lalu kemudian MK memutus perkara kami dengan yang kawan-kawan sudah ketahui bersama. Nah, supaya ini ada alurnya, bisa dipahami, dicerna dengan baik oleh publik, saya kasih pengantar sedikit. Jadi undang pilkada itu diatur, dasar hukum tertingginya adalah pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menentukan gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Itu dulu. Jadi MK itu dasarnya ke situ, karena MK itu penafsir konstitusi, the sole interpreter of the constitution. Nah, di level undang-undang khusus mengenai pencalonan diatur pencalonan yang khususnya partai politik ya, oleh partai politik ada yang persoalan. 2 pasal. Pasal 39 huruf A bahwa parpol atau gabungan parpol boleh mengusulkan, dan pasal 40. Nah, pasal 40 inilah yang kami uji. Pasal 40 ada 5 ayat. Ayat 1 mengatur tentang mekanisme konstitusional dalam pengusungan calon oleh parpol menggunakan syarat ambang batas atau threshold. Jadi konteksnya threshold, ambang batas. Parpol dibolehkan memilih mau pakai cara pertama, jadi sifatnya opsional, pilihan. Mau cara pertama ambang batas kursi 20%, cara kedua ambang batasnya 25% suara sah di DPRD itu. Ayat 2 menjelaskan tentang cara penghitungan jumlah kursi DPRD apabila pakai 20% tadi itu memunculkan angka pecahan. DPRD beda-beda mulai dari 25 sampai dengan yang terbesar 120 se-Indonesia itu provinsi dan kota. Kalau dikali 20% memunculkan angka pecahan, dijelaskan pengaturannya di ayat 2. Ayat 3 menjelaskan tentang kategori parpol, klasifikasi parpol yang berhak mengusulkan pasangan calon menggunakan metode ambang batas 25% dari suara sah. Ayat 4 mengatur tentang batasan jumlah calon yang boleh diusulkan, yaitu 1 pasangan calon nggak boleh lebih. Ayat 5 mengatur tentang karena ada ketentuan kursi di DPRP, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, itu ada anggota dewan yang diangkat. Maka supaya tidak menimbulkan salah tafsir soal 20% kursi itu, di ayat 5-nya dijelaskan itu tidak berlaku bagi anggota dewan yang diangkat di daerah itu. Nah, dari pengaturan itu, di pasal 40 yang ada 5 ayat itu, Partai Buruh menemukan atau melihat ada 3 persoalan. 3 persoalan inilah yang kami muat dalam gugatan kami ke Mahkamah Konstitusi dalam permohonan perkara nomor 60. Apa saja yang menjadi masalah bagi Partai Buruh? 1. Adanya pembatasan terhadap hak parpol non-seat yang tidak punya kursi DPRD untuk mengusulkan pasangan calon dengan menggunakan ambang batas 25% suara sah berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1. Jadi karena itu dibatasi, ya kami mengalami kerugian konstitusional. Itu alasan pertama. Problem yang kedua yang kami temukan di dalam pasal 40 itu adalah, kok kami bandingkan syarat 25% kursi, 25% suara sah, kami bandingkan dengan syarat calon perseorangan yang diatur calon perseorangan itu di pasal 41 dan 42. Calon perseorangan kami bandingkan syaratnya. Perseorangan syaratnya adalah sebanyak sekian dukungan berbasis kepada daftar pemilih tetap, DPT pemilu terakhir. Kan sekarang belum ada DPT yang untuk pilkada. Lalu setelah kami hitung, loh kok syarat calon perseorangan ternyata lebih ringan. Pertanyaan
konstitusionalnya adalah yang paling sederhana logikanya. Kok yang dikasih syarat lebih rendah itu boleh mengusulkan? Kok yang dikasih syarat lebih berat, partai politik yang udah cari suara, lalu kemudian dapat suara, walaupun nggak punya kursi DPRD, kok dia nggak boleh? Kan nggak adil tuh. Nah, oleh sebab itu kami mempersoalkan tentang syarat pengusulan antara partai yang kalau pakai suara 25% dengan calon perseorangan. Yang ketiga, persoalannya adalah tentang tata cara penghitungan. 20% kursi, kalau dia hasilnya pecahan, sudah diatur di 40 ayat 2. Pertanyaannya, kalau 25% suara menghasilkan angka pecahan, di mana ngaturnya? Nggak ada. 3 persoalan inilah yang menjadi pokok pikirannya, kira-kira. Pokok permohonan kami itu ada di situ. Maka kami bilang terhadap persoalan yang pertama tadi, Partai Buruh meminta pembatalan pasal 40 ayat 3. 40 ayat 3 itu tadi yang hanya boleh parpol yang punya kursi saja. MK kabulkan dengan menyatakan pasal 40 ayat 3 inkonstitusional. Itu artinya terhadap pasal 40 ayat 3 permohonan Partai Buruh dikabulkan seluruhnya. Khusus pasal itu karena diterima oleh MK. Lalu MK memutuskan parpol yang tidak punya kursi, ya, baik yang punya kursi maupun tidak punya kursi, ya, harus diberikan hak yang sama. Kalau dia ingin mengusulkan pakai suara yang 25%. Gitu loh. Itulah kenapa pasal 40 ayat 3 yang membatasi parpol non-seat hanya boleh parpol yang punya seat saja, itu dibatalkan. Konsekuensinya kata MK, parpol punya seat, parpol non-seat, dua-duanya kategori ini boleh mengusulkan calon. Oleh sebab itu, supaya itu bisa masuk, MK batalkan dulu 40 ayat 3-nya. Lalu sekarang persoalan yang kedua, Partai Buruh, yang kedua yang saya jelaskan tadi, Partai Buruh minta MK agar itu hitung-hitungan yang tidak adil antara perseorangan dengan calon dari partai apabila ambang batasnya suara, yang tidak adil itu, coba nih MK, ya, pertimbangkanlah, ini nggak adil. Maka kami sampaikan data-datanya, kami kasih contoh-contohnya. Nih, kami sudah menghitung begini, kami sudah hitung. Ternyata hasil penghitungan kami menunjukkan bahwa lebih berat yang partai. Gimana mungkin kok perseorangan lebih ringan boleh, yang lebih berat tidak boleh. Akhirnya MK, ya, mempertimbangkan dalam putusan nomor 60 itu dengan cara menetapkan persyaratan baru pencalonan calon di pilkada oleh partai politik. Dibuat mekanisme atau metode yang baru supaya adil dengan yang perseorangan, gitu. Nah, kata MK agar ada keseimbangan atau ada keadilan, ambang batas persyaratan pencalonan parpol harus disamakan dengan metode pengusulan calon perseorangan supaya adil. Kan kita tadi di permohonan bilang ini nggak adil, buktinya begini. Akhirnya kata MK, ya sudah, kalau begitu syarat calon dari parpol yang diusulkan parpol itu harus disamakan metodenya dengan calon perseorangan, yaitu berbasis kepada DPT, daftar pemilih tetap. Pasal 41, 42 mengatur calon perseorangan. 41 syarat calon perseorangan untuk gubernur dan wakil gubernur. 42 untuk bupati wali kota. Harus sama nih kata MK biar adil. Nah, maka konsekuensinya supaya dia bisa sama, persyaratan ambang batas yang berbasis pada kursi, kata MK, menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan. Itu dasarnya kenapa nggak ada lagi besok pencalonan di pilkada ini dan selanjutnya pencalonan menggunakan ambang batas kursi.
Seperti yang nanti kita akan jelaskan tentang sikap Partai Buruh terhadap kebijakan praktek politik di DPR hari ini. Jadi tidak ada lagi penggunaan kursi. Ya, yang ada adalah kata MK, syarat pencalonan parpol di pilkada hanya menggunakan satu metode saja, yaitu menggunakan ambang batas suara hasil pemilu dengan memperhatikan jumlah DPT di tiap daerah. Jadi tidak ada lagi opsi pencalonan menggunakan ambang batas kursi seperti yang hari ini saya dengar di media, saya baca di media bahwa yang penggunaan kursi tetap diperbolehkan. Gak bisa. Nanti saya akan jelaskan lebih detail kenapa itu tidak bisa. Kawan-kawan, muncul pertanyaan, pada bagian mana MK menyatakan seperti yang saya sampaikan tadi? Di halaman 73 angka 3.13. MK bilang begini, pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas. Jadi kalau pakai suara sah yang 25% itu sudah tidak ada lagi dasar dasar pijakannya secara rasionalitas. Dilanjutkan oleh MK masih di halaman itu. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Jadi aturan pengusulan parpol harus diselaraskan dengan calon perseorangan karena untuk mengejar keadilan, karena tidak adil kata Partai Buruh dalam gugatannya. Sebab mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1. Tadi kan yang dibatalkan 40 ayat 3, sekarang ayat 1. Mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik. Pemohonnya Partai Buruh, tapi ini berlaku untuk semua partai politik. Sedikit tambahan. Di pasal 75 disebut begini. Dengan pemaknaan sebagaimana dikemukakan di atas, pemaknaan bahwa yang tadi saya jelaskan itu. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara dalam pemilu pada provinsi kabupaten kota bersangkutan dengan besaran sebagaimana yang dimaknai oleh MK. Itu pemaknaan yang dimaksud adalah yang kalau sampai dengan 2 juta sekian, lebih dari 2 juta sekian, itu ya maksudnya. Jadi kata MK itu penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon ya hanya satu, didasarkan pada hasil perolehan suara sah. Nggak ada lagi kursi. Nggak ada lagi kursi. Lalu dasar pertimbangan MK untuk memutuskan bahwa hanya menggunakan suara, tidak lagi pakai kursi. MK sebutkan di pasal di pasal 40 ayat 2, di pasal 40 ayat 2 itu kan ada ketentuan kalau pakai kursi apabila perhitungannya pecahan, hasil perkalian pecahan 20% kursi DPRD itu, maka dilakukan pembulatan ke atas. Lah, MK udah mengatakan 40 ayat 3 yang pakai suara sah tadi nggak bisa. Yang pakai kursi kata MK juga nggak bisa lagi. Lalu bagaimana status hukum dari pasal 40 ayat 2 yang masih bilang kursi itu? Kata MK begini dalam pertimbangannya, dalam angka 3.15 halaman 75. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10/2016 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.13, maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis, saya ulangi, sebagai konsekuensi yuridis dan logis terhadap pasal-pasal lain termasuk pasal 40 ayat 2 dan ketentuan lain yang terkait dan terdampak pemberlakuannya
harus menyesuaikan dengan putusan aku. Tegas bahwa pasal 40 ayat 2 harus ikut putusan MK ini. Apa putusan MK itu? Nggak ada lagi pengusulan melalui kursi. Jadi kalau sekarang DPR menyampaikan, saya dengar hari ini menerima putusan MK hanya untuk calon oleh parpol non-sit, tetapi yang punya sit tetap berlaku, gitu ya? Begitu kan? Yang saya baca di media begitu. Parpol yang punya sit pengusulan tetap, parpol non-sit silahkan pakai suara. Jadi putusan MK ini coba ditawar oleh DPR, boleh nggak? Nggak boleh. DPR tidak boleh berbeda dengan putusan MK kecuali dia bentuk undang-undang baru. Pertanyaannya, yang hari ini dirapat oleh Balik, undang-undang bukan? Bukan. Yang hari ini dibahas adalah kesepakatan politik. DPR produknya sebagai lembaga legislatif, produknya adalah produk legislasi, namanya undang-undang. Putusan MK setara dengan undang-undang. Saya ulangi, putusan MK kedudukannya setara dengan undang-undang. Maka kalau di bawah undang-undang nggak bisa membatalkan, mengatur berbeda dari yang dibuat oleh MK. Sekarang keputusan Balik boleh nggak bertentangan dengan putusan MK? Ya nggak boleh. Kalau dia bertentangan, maka pelanggaran terhadap pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar, pelanggaran konstitusi. Kata pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar, putusan MK adalah putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir yang bersifat final. Gak boleh dilawan. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang P3 juga bilang begitu. Kalau mau tindak lanjut di putusan MK harus dengan undang-undang, bukan keputusan Balik. Jadi keputusan Balik bukan produk legislasi. Produk legislasi namanya undang-undang. Kalau mau diubah putusan MK-nya mau mengatur berbeda, maka dia bikin undang-undang. Tapi undang-undang itu kalau berbeda bisa diuji lagi ke MK. Contohnya apa? Ketentuan pasal 40 ayat 3 yang membatasi parpol non-sit untuk mengajukan pasangan calon, itu dulu diatur di undang-undang. Lalu diputus Undang-Undang 32 2004. Lalu diputus oleh MK di putusan nomor 5 2005, diperkuat nomor 5 2007. Ketika diputus oleh MK di putusan itu, maka pilkada 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 semuanya parpol sit, non-sit boleh ikut pilkada. Lalu DPR bandel, dia bikin lagi undang-undang nomor 1 2015. Dia muat lagi, dia larang lagi. Itu contohnya. Kalau mau berbeda sama putusan MK hari ini, bikin undang-undang, silahkan. Kalau mau berbeda dengan MK, kita uji lagi nanti. Tapi harus undang-undang, bukan produk yang namanya keputusan Balik. Nggak dikenal keputusan Balik itu. Itu pertama. Muncul pertanyaan, kalau begitu bagaimana jika DPR setelah putusan Balik bikin undang-undang? Kan kata Bang Said boleh tuh dia bikin undang-undang. Pertanyaannya, undang-undang mana sepanjang Republik ini berdiri yang bisa dia golkan dalam hitungan hari besok? Kan itu tinggal hitungan hari, berapa hari lagi? Sekarang berapa? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 hari. 26, 5 hari. 27 udah masuk pendaftaran. 5 hari bikin undang-undang nggak ada di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena syarat membuat undang-undang sudah diatur di Undang-Undang P3. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada proses perencanaan sekian lama. Siapa pengusulnya? Presiden. Kalau presiden, mana surpresnya? Kalau dari DPR, mana keputusan untuk menetapkannya? Lalu kemudian pembahasan Balik. Karena ini undang-undang politik melibatkan Komisi 2, melibatkan Komisi 3. Lalu kemudian draftnya nanti diharmonisasi dan sebagainya. Ada rangkaian proses panjang dalam pembentukan undang-undang. Lah, nggak bisa 5 hari. Lalu saya dengar lagi, besok mau langsung paripurna. Nah, ini problemnya. Undang-undang diputus oleh paripurna, bukan oleh Balik, bukan oleh komisi, bukan oleh badan
tertentu di DPR, tapi harus paripurna. Tetapi untuk sampai paripurna itu, dia harus melalui serangkaian proses pembentukan undang-undang. Inilah yang contohnya di kami dalilkan waktu kami dulu gugat Undang-Undang Cipta Kerja jilid pertama dulu yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Kami persoalkan ada undang-undang kilat, tapi nggak 5 hari juga, bulanan juga itu. Ada undang-undang kilat yang nggak memenuhi proses prosedur pembentukan sebuah undang-undang, dibatalin oleh MK. Nah, ini kira-kira sebagai pengantar dulu kawan-kawan untuk kita masyarakat mudah-mudahan melalui kawan-kawan sekalian bisa memahami alur prosesnya.